Saya berani memprediksi ini 2027 habis ini Israel, gitu. Dari mana hitungannya? Ya dari Al-Quran juga. 1947, ya kan? Itu awal mula terjadi Nakbah. Nakbah ya kan, pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang awalnya nebeng, tiba-tiba bikin ngambil alih kan gitu. Pakai nebeng. Nebengan. Nah, jadi itu. Dan sekarang ini kan Israel ibaratnya pada posisi yang udah morat-marit ini. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Seperti yang Bapak Ibu saksikan dalam cuplikan video di depan, di mana Ustadz ini mengatakan bahwa Israel itu adalah orang yang menumpang di tanah Palestina. Pemahaman mereka bahwa Israel itu dan juga Yerusalem adalah milik orang Palestina. Ini adalah pernyataan yang sangat konyol, asal ngomong tanpa tahu fakta dan sejarah yang sebenarnya. Dan ini akan terus terjadi bagi orang-orang yang tidak paham tentang fakta sejarah Israel. Dan Palestina itu ada oleh karena tanah diberikan sebagian oleh orang-orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Orang Palestina ini bercita-cita untuk melenyapkan Israel dan menjadi bagian dari Palestina. Ini hal yang sangat mustahil oleh karena Yerusalem, Israel adalah tempat Tuhan Yesus lahir dan juga tempat Tuhan Yesus untuk datang yang kedua kalinya. Seperti apa Ibu Monik menguraikannya? Mari saja kita semua menyimak sampai akhir. Ini adalah fakta, no hoax. Berdasarkan sejarah. Berikut kita saksikan video selengkapnya. Tapi kali ini kita bakal bahas soal Israel. Dengan yang katanya konotasinya tidak sepenuhnya melakukan tindakan kriminal ya. Tidak sepenuhnya salah ya. Tidak sepenuhnya salah. Yang kalimat yang di underline itu adalah Israel tidak sepenuhnya salah. Gitu. Walau quote unquote ingin menginvasi Palestina. Wah udah mau geleng-geleng aja. Tidak. Gitu. Matanya udah gini-gini aja, muter-muter. Tapi kita ambil stance dulu sebagai intro nih, anggapannya dari sisi kemanusiaan dulu ya kayak. Oke. Ya kan kalau misalnya kita nih yang anak-anak muda sekarang kan kalau bisa kita lihat lebih banyak yang pro Palestina. Stance gua sih juga demikian ya. Untuk saat ini ya. Karena secara kemanusiaan aja. Kita nggak pernah tahu juga kalau misalnya medianya kayak gimana gitu. Tapi intinya ada media sayap kanan, ada media sayap kirinya. Nah mungkin Indonesia kita lebih terpapar sering lihat Palestinanya yang memang kena tembak. Kan. Kita terpapar dan kita merasa bahwa itu kejahatan manusia no matter urusan agamanya. Jadi pure di religionnya tuh kita nggak urusin lah. Tapi ngomongin kemanusiaan aja ya. Oke. Nah kalau dari Kamonik sendiri, mungkin kan ada teman-teman dari Brave Talk yang belum pernah nonton. Yes. Ya kan? Atau gak ketemu, atau di Shadow Band sama YouTube. Ya bisa jadi. Gak ketemu. Ini penting sih betul ya. Iya. Nah kalau dari Kamonik gimana sih pandangan? Oh iya, kemanusiaan itu kan berlaku untuk semua etnis, semua agama. Orang Yahudi manusia juga loh. Betul. Nah perang ini terjadi karena sebelumnya ada serangan teror. Tanggal 7 Oktober 2023. Di mana Hamas dan Jihad Islam dan teroris-teroris di Gaza itu merangsek masuk ke Israel. Tanggal 7 Oktober di hari Sabat tahun 2023. Pada satu hari itu saja udah 1.300-an orang tewas dibunuh. 253 orang disandra. Nah pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pemerintah Israel menghadapi aksi terorisme seperti itu? Nah pemerintah Israel memutuskan untuk masuk ke Gaza, mengambil tawanan yang ada di Gaza. Kalau mau perang itu berhenti, harusnya Hamas dan semua organisasi teror yang ada di Gaza bebasin dong itu sandra, simpel kan? Tapi itu gak dilakukan. Sampai hari ini masih ada 48 sandra, 20 orang hidup. Ini udah hari ke-733 sejak 7 Oktober 2023. Dihitung tuh 723 sampai hari ini tuh. Iya. Udah disiapin berarti ya sebelum kesini ya. Karena Kamonik kan bikin video tiap hari. Iya minimal ya aware lah. Di tembok pakai batu tuh yang di sini. Iya benar. Hari keberapa. Jadi kemanusiaan itu relevan gak sih untuk para sandra? Harusnya relevan dong. Iya. Mereka harusnya dibebasin gitu. Ya sekarang gini deh.
Indonesia pernah nih kasus nahkoda, anak buah kapal Indonesia ditawan nih sama Abu Sayyaf di Filipina. Iya. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia? Berusaha dong membebaskan WNI. Nah itu sama. Israel juga melakukan hal yang sama. Bedanya yang Abu Sayyaf bisa negosiasi. Akhirnya ABK kita pulang. Nggak sampai 700 hari. Kalau udah sampai 700 hari heboh lah pemerintah di demo mungkin sama keluarga orang-orang ABK itu. Ini hanya satu contoh pembanding. Tapi serangannya kan masif banget Kak. Rudalnya. Nah bedanya juga nih Israel itu kalau mau menyerang mereka tuh kasih order untuk perintah untuk evakuasi. Aneh sebenarnya. Karena apa? Ibaratnya gini, lu mau nyerang daerah A. Orang-orang di daerah A, warga sipil di daerah A itu harus dikeluarin, dievakuasi dulu. Teroris kan tahu, berarti lu mau nyerang di sini dong. Nah, disitulah mereka taruh booby trap. Jebakan-jebakan dan sebagainya. Nih ya, logikanya udah saya sendiri nih udah sebenarnya udah give up ya. Mau bebasin 253 sandera. Tentara IDF yang tewas sampai hari ini 901. Wow. Coba. Kalau saya nih jadi seorang ibu, anak saya tentara disuruh masuk ke Gaza, mungkin saya akan demo. Enggak usah deh. Lah daripada anak gue mati. Bener gak? Tapi ini as a government mereka harus punya tindakan. Gitu loh, mereka gak bisa diem aja. Yang ada ibu-ibu para sandera nih akan marah juga. Lu gimana sih pemerintah punya tentara kok lo gak bebasin anak gue? Gitu. Jadi bingung kan, kita dilema gitu loh. Mau masukin tentara, anak kita dibunuh. Karena ada perintah evakuasi. Iya. Jadi cara perang yang beradabnya seperti apa? Karena ini perang situasinya. Nah Israel berusaha untuk meminimalisasi korban. Masalahnya sisi sebelah itu memakai tameng manusia, human shield. Jadi gak masuk. Maksudnya human shield tuh gimana? Tameng. Jadi Hamas selalu memakai warga sipil di masjid, di rumah ibadah, di sekolah, di rumah sakit. Rumah sakit semua itu base Hamas. Bayangin, ngeri banget. Ya tadi lagi ngomongin kan soal gimana perang yang beradab. Ya kan? Bahwa tameng manusia. Tameng manusia. Karena Palestina kata Kamonik ini ya, dan kata saya nih, pakai tameng manusia. Sebagai sebenarnya buat menggodok berita juga berarti Kak ya, tujuannya ya. Jadi gini, tameng manusia itu artinya Hamas teroris di Gaza itu menggunakan fasilitas yang harusnya untuk umum dan tidak boleh diserang. Tapi mereka jadikan basis teror, gitu loh. Misal meluncurkan roket dari lokasi misal dekat rumah sakit. Menjadikan TK sebagai tempat gudang senjata. Nah, kalau IDF selalu menyasarnya hal-hal yang berkaitan dengan aset militer, dengan teroris. Makanya mereka menjadikan lokasi-lokasi itu sebagai tempat mereka sembunyi. Strategik tuh Kak. Secara strategis. Karena apa? Kan gak akan diserang gitu loh. Tapi akhirnya diserang juga. Akhirnya diserang. Kenapa? Ya karena emang udah ada bukti. Buktinya apa? IDF itu selalu publikasi setiap temuan mereka. Mereka dapat apa nih? Dikasih tahu. Mereka tuh apa ya? PR-nya bagus. Yang mana nih? IDF-nya. IDF, oke. Karena mereka selalu publikasikan. Ada di YouTube, ada di TikTok. Mau dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Inggris. Jadi mereka berharap tidak ada misinformasi. Karena orang bisa ngelihat apa yang mereka sampaikan. Jubir ada. Masing-masing bahasa punya jubirnya sendiri. Nah, rumah sakit. Salah satu bukti bahwa ada terowongan. Dibangun di bawah. Jadi gini, pemerintah Indonesia kan bangun rumah sakit tuh di Gaza. Namanya Nah Desember 2024 pengacara dari Israel, pemerintah Israel bicara di Mahkamah Internasional di Den Haag tentang bagaimana Hamas menggunakan rumah sakit sebagai basis teror. Ditemukan terowongan dari
di Gaza ke rumah komandan Hamas, namanya Ahmed Gandur. Oke. Dan yang lebih parah, ada dong kan udah dibawa ke ICC di Den Haag. Dan lebih parah lagi ditemukan mayat Sandra 5 orang. Di tunnel itu? Iya. Jadi kita mau bilang Israel jahat, ya gak bisa juga dong. Karena ada buktinya gitu loh. Lain kalau mereka main tembak-tembak begitu aja ya. Dan itu saya percaya gak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena semua orang udah benci sama nih negara. Makin mereka brutal, ya makin dibenci dong. Jadi mereka berusaha untuk jadi orang baik. Di tengah-tengah, ngeri gak sih? Di tengah-tengah dunia yang gak baik sama mereka, mereka berusaha jadi orang baik. Itu aja sih. Tapi masalahnya yang backing Israel kan tapi gede-gede juga Kak. Sebenarnya gak backing terlalu... Israel siapa? Ya ada Amerika udah pasti. Enggak loh. Kan nyuplai senjata Kak. Israel gini, Amerika bantu untuk Iron Dome. Itu mencegat. Bantunya banyak loh Kak. Kemarin kan ada foto salah satu kolonelnya Amerika yang cewek tuh tanda tangani rudal-rudal yang mau ditembak ke Palestina. Ditandatanganin sama dia. Gini. Ada Instagramnya, Navy Seal-nya. Biar apa ditantangin? Biar keren. Biar sambil ketawa soalnya. Gua kan gini. juga hilang juga tekanan. Gini, Israel kan lagi misinya nih membebaskan Sandra ya. Kalau dia pakai rudal itu gak cocok. Karena rudal itu untuk jarak jangkau 1000 km lebih. Jadi kalau untuk pakai ke Iran mungkin gitu ya. Tapi itu juga gak dilakukan oleh Israel. Israel itu biasanya mereka akan seperti yang kejadian Juni kemarin. Ketika Israel menyerang Iran. Itu pesawat tempurnya terbang. Lokasinya presisi banget nih. Gudang senjata, fasilitas nuklir. Nah itulah yang diserang. Amerika juga ikut nyerang tuh Kak. Iya ikut-ikutan kan dia setelahnya. Dia selalu ikut. Dia Israel kemana dia ngikut pokoknya. Soi bro. Iya tapi sebetulnya sih saya sih melihatnya gini. Perang ini adalah perang yang memang harus dilakukan. Karena apa? Kalau Israel meletakkan senjata, dia akan dihabisi. Dalam konteks adalah dia ini negara kecil loh. Jumlah penduduk 10 juta, 8 juta orang Yahudi, 2 juta orang Arab. Negaranya kecil banget. Kita kalau mau dari ujung Israel utara ke ujung Israel selatan itu sehari juga nyampe. Betul. Jadi gak terlalu gede-gede amat gitu loh. Nah kalau mereka meletakkan senjata udah bisa habis. Oke. Itu dari konteks perang dan kemanusiaan nih. Iya. Kalau dari Kamonik jadi sebenarnya kalau bisa ya Brave Talk bantuin lah. Cover both sides untuk bisa kampanyekan bebaskan Sandra. Karena kasihan. Jadi penyebab perang ini saya yakin deh yang by the way teman-teman mungkin banyak yang anak muda Kristen juga yang dengerin banyak yang belum tahu juga ya dasar. Gak tahu bahwa 7 Oktober itu terjadi serangan. Ya oke, itu belum dan tahu. Dan ada Sandra. Iya gitu. Dasar perang yang kali ini nih apa gitu mungkin belum pada tahu juga. Nah yang di Sandra itu anak-anak gaul juga. Karena mereka ada yang lagi menikmati festival musik Nova. Gitu. Bukan tentara loh yang di Sandra. Dan anak kecil bayi di Sandra dan tewas di Gaza. Jadi ini kalau bicara kemanusiaan itu udah benar-benar gini deh. Saya juga sempat mempertanyakan ya Tuhan kok gak dibebasin sih? Kita baca ya di Alkitab Simpson ditawan ke Gaza. Iya kan? Simpson ditawan di Gaza gitu. Dicungkil matanya segala macam. Bener gak dicungkil? Bener? Cungkil bener. Nah, sekarang di masa modern itu terjadi lagi gitu loh. Lot juga ditawan loh. Betul. Terus dibebasin sama si Abraham. Abraham bawa ratusan, 300-an orang ngejar sampai ke Damaskus. Ini ada di Alkitab kita. Nah sekarang kejadian di masa modern. Kan gak mungkin. Kalau Tuhannya ini kan masih sama. Tuhan zaman Abraham, zaman Simpson sama Tuhan masa kini kan masih sama. Gak berubah. Iblisnya juga masih sama kan. Nah sikapnya apakah harus berbeda? Dulu Abraham ngejar supaya Lot dibawa pulang. Kira-kira sekarang suruh diem aja Pak? Gimana? Ngerti gak maksud saya? Ngerti. Gitu. Itu aja sih. Nah itu kan masalah kemanusiaan Kak. Kalau kita ngomongin sebenarnya kan nih ngomongin area nih. Ngomongin daerah. Ya lagi lah. Wilayah. Iya kalau ngomongin kemanusiaan juga ada yang nontoninnya media-media sayap kanan. Gimana. Nontonnya sayap kiri kayak gimana. Karena kan bubble pasti ya. Kalau gitu-gitu. Jarang lah di bumi ini orang netral kan.
Iya, kecuali band netral ya. Karena dia nggak mau juga netral kan. Iya kan? Betul Mas. Tapi saya nggak butuh informasi. Oh, siapa tahu Mas Tolu nggak tahu ada band namanya netral. Iya kan, saya tahu. Kan udah ganti jadi NTRL jadi namanya. Iya, nggak apa-apa udah. Saya nggak usah terlalu panjang informasinya. Vokalisnya namanya bagus tau. Iya, bodo amat. Kapur saya tahu ini bagus. Kapur bagus. Tapi kamu Nick, itu kan ngomongin tadi kemanusiaannya. Kalau ngomongin wilayahnya mungkin banyak lah teman-teman yang mungkin cuman ada yang ngedukung buta juga. Cuman karena perkara Israel, agama Kristen gitu ya udah masuk Israel harus supportnya gitu. Ada juga yang mungkin dari kaum muslim maunya ya udah gue Palestina aja gitu. Sebenarnya supaya kita tahu nih sebagai knowledge ya, bukan lagi ngomongin agamanya, tapi sebagai pengetahuan juga buat anak-anak muda yang nonton. Sebenarnya tuh konfliknya seperti apa, wilayahnya ini siapa yang punya sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin Charlie Kirk kemarin yang ditembak itu kan, dia kan ada salah satu yang paling anti Palestina juga kan. Karena dia juga bilang bahwa Palestina tuh areanya apaan, orang nggak ada. Emang ada orang Palestina kan nggak ada, adanya orang Samaria, adanya orang Yudea katanya gitu kan. Nah jadi sebenarnya kayak gimana sih Kak kalau dari kamu sendiri? Jadi gini, kalau misalnya kita saya nggak mau ngomongin agama ya tadi ya, ngomongin sejarah. Iya ngomongin sejarah aja. Kalau kita sejarah, pernah nggak kita cek, ada nggak sih kerajaan Palestina? Oke. Kalau ada, tahun berapa sampai tahun berapa? Rajanya siapa? Wilayahnya di mana? Ini nggak ada semua masalahnya. Ini Palestina sama Filistin beda berarti? Filistin beda. Filistin itu dari Pulau Kreta. Di Alkitab kita namanya Kaftor. Kreta itu di Yunani. Jadi orang Yunani, Filistin. Iya kan? Identitas kita itu nggak mungkin berubah. Saya orang Manado, nikah sama suami Tionghoa Belanda. Ibunya Manado. Nggak bisa berubah dia jadi orang Yahudi. Saya orang Manado nggak bisa berubah jadi orang Palestina dong. Karena kita identitas secara lahiriah, etnisitas sudah kebawa gitu loh dari lahir. Jadi Filistin dari Yunani, sekarang yang mengklaim sebagai orang Palestina itu orang Arab. Gitu ya. Nah jadi kalau kita mau urutin penguasa-penguasa di tanah itu, kita nggak nemu tuh kerajaan Palestina tuh tahun berapa sampai tahun berapa. Yang ada Daud, Salomo, sampai kemudian ke kekuasaan misalnya zaman Yesus lahir. Itu siapa? Romawi. Setelah Romawinya Kristen, Bizantium. Habis itu yang masuk ke wilayah Israel itu adalah Umar bin Khattab ya. Dari Arab. Berganti-ganti itu sampai masa Ottoman. Ottoman benar, Turki. Ottoman itu Turki bukan Arab. Betul. Menjajah 400 tahun. Setelah Perang Dunia Pertama baru deh Turki Ottoman kalah. Sama Inggris. Tanahnya bekas jajahan Ottoman dibagi dua negara. Prancis sama Inggris. Tanah Israel dikuasai sama Inggris. Jadi memang kalau saran saya sih anak muda sekarang belajar sejarah juga. Karena sejarah itu udah lewat. Jadi gak mungkin diulang dong. Iya kan? Jadi gak mungkin salah juga. Bener gak? Kan udah terjadi. Nah itu dia kuncinya. Ini tanah dari Palestina di mana? Gitu. Saya rasa mau profesor, mau doktor, siapapun itu agak susah ngejawabnya. Karena sejarah gak bisa dibantah, udah lewat. Seingat saya kalau saya gak salah, correct me if I'm wrong ya kamu Nick ya. Nama tanah Palestina itu juga dikasih sama Hadrian ya? Iya, Kaisar Romawi. Betul kan? Benar, tahun jadi berubah. 135. Kayaknya tujuan politik dia tuh untuk memecah belah orang Yahudi sendiri ya tentang waktu itu. Jadi waktu itu pemberontakan Yahudi. Bener kan? Terjadi. Jadi pemberontakan Yahudi itu udah sejak masa Yesus sudah ada. Udah mau memberontak. Buktinya apa? Zaman Zelot. Ada yang namanya Zelot. Kan? Zelot itulah orang-orang Yahudi radikal yang ingin memberontak dari Romawi. Nah kesampaiannya itu di tahun 132 sampai 135 itulah. Jadi si Hadrian ingin meredam pemberontakan dengan cara mengganti nama kota Yerusalem diganti jadi Aelia Capitolina. Nama daerahnya dari Yudea, kan Herodes tuh Raja Yudea. Nah diganti jadi Palestina. Gitu. Sama sih sebenarnya gini, waktu Belanda menguasai negara kita, kita kan belum jadi Indonesia ya, belum. Namanya Nusantara kan. Tapi bagi Belanda dibikinlah Hindia Belanda. Tapi orang yang ada di sini kan bukan Belanda semua, ada orang Indonesia dong. Iya benar. Bener gak? Iya.
Kan kita nggak mendadak jadi Belanda. Bener. Pasti masa Belanda itu. Gitu. Nah jadi ya gimana ya, saya juga agak susah sih kalau mau ngomongin sejarah, ya sejarah faktanya emang ada gitu loh, seperti itu. Tapi Kak Monik, sebenarnya ini kan cerita tanah perjanjian ceritanya. Yes. Sebenarnya apa sih yang dijanjikan Tuhan tuh apa sih? Kenapa mesti sampai direbutin? Kenapa gak ngobrol aja? Iya, ini daerah lu, ini di daerah gue, kayak Jerman Barat, Jerman Timur. Atau lu mau main ke daerah gue ya udah gitu. Gue main ke daerah lu boleh deh. Siap gitu, kayak saling mengerti gitu. Tetangga aja tetangga. Apa yang diperebutkan sampai butuh darah gitu untuk? Setahu saya sempat pernah ditawarin kayak two state solution ya, bener gak sih? Ya Apa udah terlalu kini itu? Iya benar. Jadi gini, Tuhan ini kan menciptakan langit bumi dan isinya, benar gak? Dan Tuhan bebas dong mau ngasih tanah ke siapa aja. Oke. Benar kan? Waktu setelah air bah, 70 bangsa lahir. Dengan masing-masing wilayah, bahasa, dan orang gitu kan. Oke. Nah kemudian Tuhan memutuskan, gue mau kasih tanah Kanaan buat Abraham. Dipanggillah Abraham dari Ur Kasdim, disuruhlah dia masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian lahirlah Ishak. Bukan Ismail yang dikasih tanah. Tanah perjanjian ya konteksnya. Karena Ismail juga dikasih tanah loh. Dari Hawilah sampai Syur. Itu kedaulatannya Tuhan. Bener. Ngasih ke Ishak. Ishak punya anak kembar. Ya kan? Esau dan Yakub. Tapi yang dikasih sebagai tanah perjanjian ke siapa? Ke Yakub. Kedaulatan Tuhan juga dong. Nah udah. Untuk 12 suku bangsa. 12 suku Israel. Sampai hari ini. Jadi itu tanah yang memang Tuhan kasih. Nah kenapa dunia mau marah? Kenapa dunia gak suka? Toh bangsa-bangsa yang lain juga punya tanah. Cina lihat tuh, tanahnya gede banget. Saya pernah liputan ya, dari perbatasan Laos ke Xinjiang. Tiap hari jalan darat 30 hari baru keluar. Lama banget, serius. Itu gede banget. Rusia lihat segede apa. Orang Cina punya tanah. Orang India punya tanah. Orang Arab punya tanah. Lah masa orang Yahudi tinggal di awan? Dia boleh tinggal di Amerika Kak? Jadi boleh tinggal di Indonesia juga? Boleh. Iya kan? Gak tahu sih ya. Gak tahu perilaku tetangganya. Bolehnya sih boleh kan? Iya. Dilemparin pipis mungkin ya. Ada kayak gitu-gitu mungkin. Nah jadi gitu loh. Masa ada satu bangsa yang gak dikasih tanah sama Tuhan, kan aneh. Nah Tuhan ngasih tanah. Coba dari ayatnya dulu deh kok. Ini sebenarnya tanah perjanjian tuh tanah apa gitu sebenarnya? Iya, definisi dari tanah perjanjian itu maksudnya apa? Apa yang apa yang spesial dari tanah ini? Iya. Sepemahaman saya memang tanah perjanjian ini adalah cikal bakal Israel yang sekarang udah miliki kan, gitu kan. Cuman dibilang lahan yang memang penuh susu dan madunya, Pak. Yang sepemahaman saya ya, susu dan madunya. Dan memang pada waktu masuk di sana ada penduduk aslinya kan ya. Iya. Ada penduduk aslinya juga sih di situ. Penduduk aslinya tuh siapa? Wah banyak bangsa dan suku bangsa juga tuh pada waktu itu tuh gitu. Jadi pada waktu penaklukan itu akhirnya Tuhan serahkan Israel dengan kemenangan. Seperti kayak zaman perang modern mungkin ya pada waktu ada penaklukan. Wilayah yang bersangkutan diberikan kepada pemenangnya dong istilahnya gitu kan. Jadi sepemahaman saya itu. Lalu keistimewanya ya memang namanya tanah yang dijanjikan ya tanah yang banyak susu dan madu. Yang gue inget sih itu aja sih. Gak ada istimewa gimana-gimana. Makanya juga bener kata kamu kok sampai diributin. Kenapa sampai sebegitunya? Atau ada kayak sumber daya, mungkin kalau dipikir orang modern zaman sekarang apa ada sumber daya alam yang segitu istimewanya sih gitu. Padahal waktu ke Israel kayaknya mereka negara yang menurut saya secara sumber daya alam ya mungkin lebih banyak rempah-rempahnya di Indonesia sendiri loh. Dia gak punya sumber daya alam, baru-baru aja nih ditemukan ada gas, ada minyak, nah itu. Yang saya menarik, konon penghasil susu terbesar di sono katanya tuh. Iya, karena memang kan janjinya penggenapan kan susu dan madunya. Nah itu dan gitu. penghasil buah-buahan karena madu itu kan lebah menyerbuki pohon ya. Nah itu dia, tapi makanya betul, dia banyak. Buahnya bagus-bagus. Buahnya enak-enak. Enak serius. Jadi kalau misalnya konteksnya gini, tanah perjanjian itu apa sih? Ya buat kita nih yang punya Alkitab. Kita rujukannya emang di Alkitab. Tuhan menjanjikan tanah ini untuk sebuah bangsa. Ya. Kenapa? Jawabannya gampang banget. Karena Yesus sebagai juru selamat harus punya bangsa, harus punya keluarga, harus punya suku. Dan dia harus lahir itu nongol di tempat yang jelas gitu loh. Tuhan Yesus gak mungkin dong datang turun dari langit terus bilang, hello saya juru selamatmu loh. Lu mau ikut gue apa enggak? Ngerti gak? Gak mungkin dong. Makanya Tuhan udah dari awal ngasih tahu bahwa nih lo akan ada
suku Yehuda yang akan melahirkan Yesus. Ini suku yang belum ada tanahnya berarti nih pada saat itu? Udah dong. Sudah. Tanah perjanjian kan. Makanya Yosua pada saat dia masuk ke tanah perjanjian, dibagilah tanah itu berdasarkan suku bangsa dengan cara undi. Iya. Diundi. Tapi aneh juga tuh, saya juga pengen nanya nih sama Tuhan. Kok bisa ya diundi, tapi suku yang besar dapat tanah yang besar loh. Bisa Adil. Keren banget. Suku yang pas. kecil dapatnya tanah yang kecil, padal diundi. Padahal Yesus bisa lahir di Cina jadi lebih gampang. Iya benar, gak ribut. Panggilnya Yesus jadinya. Yesus. Gitu kan. Iya bener. Dia milih tanah yang ribet ya. Tapi ya kenapa? Ya karena memang Tuhan tuh udah tahu lebih duluan lah daripada kita semua. Makanya Yesus harus ada sebagai orang Yahudi, lahir dari bangsa Israel. Dan at the end, ini kan kita kisah Alkitab kita belum selesai nih. Nubuat masih terjadi. Yesus akan datang kedua kali lagi. Di mana? Ya di situ juga. Di sono. Kan waktu Tuhan Yesus naik ke sorga kan malaikat bilang dia akan datang dengan cara yang persis sama sama. seperti dia pergi ya. Tapi ini perang tuh berarti tidak akan berakhir. Kalau misalnya kita melihat acuannya Alkitab kayak gitu berarti never ending story dong nih Kak. Memang perang gak akan berhenti. Karena Tuhan Yesus juga bilang tanda-tanda kedatangannya kan salah satunya perang. Selain gempa bumi, kelaparan, sampar dan sebagainya. Tapi jangan takut juga kalau kita baca di Alkitab perangnya itu sebetulnya kita yang di Indonesia ya gak kena sih. Karena perangnya itu menyasarnya di Yerusalem, di Armageddon, itu kan di Israel. Gitu. Jadi anak muda jangan keluar dari Indonesia gitu. Kabur aja dulu ya. Oh iya kabur aja dulu. Kalau kabur sih lebih kepada pemerintahnya aja ya. Habisnya mau ngisi sel tuh sekarang sel jualan roti udah bukan jualan bensin ya. Iya lagi ya. Sama kopi. Tapi kalau misalkan kita yang di apa namanya Sandra, kira-kira kita di ini nggak ya? Dibela yang sama negara ya. Kira-kira ya. Kalau kita yang di Sandra sejauh ini sih perjuangan Indonesia serius lah. Oh iya. Derita lo itu. Ya kalau lu ada di terowongan itu ya juga nggak ada yang lihat lu. Iya sih, iya juga. Karena kan abis sekarang Kamisan juga nggak pernah didengar kan. Itu di depan moncong. Iya, itu kan di depan moncong. Apalagi yang di bawah terowongan. Iya. Nggak akan juga sih. Iya, cerita lo ya. Tapi Kamonik aku tuh pengen tahu juga ya motif Kamonik ya. Iya, karena berani banget sih sebetulnya. Karena berani membahas ini gitu ya. Terus kan bisa juga dibilang, lu aja emang yang bacanya mungkin media barat doang. Oh gitu. Jadi gini ya, ini bukannya sorohani ya. Kan ada sebelah gue Pak Pendeta ya, bukan sorohani nih Pak. Tapi sorry, kamu ini sekolah teologi juga? Enggak. Oh enggak, oke. Aduh saya. Jurnalis aja ini. Jurnalis. Makanya. Ya, nah itu dia aneh tapi nyata. Ya saya orangnya sebenarnya nggak rohani banget. Dulu SMA saya anak disco. Waduh, agak jadul ya sebutnya agak disco ya. Agak jadul, iya. Jadi ya. Ajojing dulu Ajojing. Enggak lah disco dong. Oh disco. Iya dong. Skating. Sepatu roda. Sorry, enggak dong disco dong. Oh disco, iya. Ya, yang minumnya juga mahal. Jaitun, minyak jaitun. Enggak lah, pokoknya intinya adalah. Ajulnya zaman dulu ya. Ya intinya saya anak gaul lah masa-masa itu. Terus kemudian akhirnya saya jadi wartawan, itu juga sebenarnya gara-gara saya ketipu. Oh ketipu? Iya, jadi saya sempat ketipu, pengen usaha sendiri, ditipu. Akhirnya saya mikir, kerjaan apa ya yang bisa ditipu? Ya udah jadi wartawan. Wartawan apa Kak? Yang bisa nipu. Lah kan ada beberapa yang nakal. Ada beberapa yang ada sih. Iya benar. Enggak, saya wartawan yang benar, yang baik dan benar gitu ya. Ya saya jadi wartawan, pertama jadi wartawan dengan suara cempreng kayak gini jadi penyiar radio, Bo. 5 tahun saya. Nyetelin musik disco juga tuh Kak? Enggak, ini di kantor berita radio ceritanya. Oh zaman dulu tuh berarti ya? Enggak zaman dulu banget, kesannya gue tua banget tuh. Iya. Dulu pas kemerdekaan ikut siaran. Dia yang bantuin ini jahit bendera. Nah jadi intinya saya jadi wartawan, terus akhirnya saya 18 tahun tuh lumayan lama. Nah waktu setelah 10 tahun jadi wartawan, saya ke Israel. 10 tahun jadi wartawan abis itu ke Israel. Dengan tujuan apa Kak? Dalam tujuan apa? Ini aja sih dapat berkat dari Tuhan. Pelesiran aja memang jalan-jalan. Enggak, jadi gini, waktu tahun November 2009 saya sama suami itu punya buku doa. Kita tulis di buku doa itu mau ke Israel. Tuhan jawab cepet banget 3 tahun kemudian. Oke. 2012 berarti? Iya, jawab dengan cara yang luar biasa, mujizat. Jadi mujizat itu nyata loh guys. Ya bener loh. Jadi saya disuruh liputan 15 negara dulu nih. Wow. Nah uang sakunya cukup untuk saya sama suami pergi ke Israel. Oh uang sakunya yang ditabung nih. Iya uang saku yang dari keliling dunia 3 bulan itu.
Nah udah saya pergi, terus udah 10 tahun jadi wartawan. Sampai di sana saya lihat, loh kok beda banget dengan berita-berita yang gue denger, yang ditonton. Waktu saya wartawan televisi swasta, televisi berita ya. Jadi saya mikir, dan waktu itu saya baru lahir baru. Jadi baru semangat-semangatnya. Iya, sebelumnya kan gak ngeroh ya, Kristen lahir doang. Makanya penting banget sih emang lahir baru. Jadi saya baptis selam di Sungai Yordan, terus saya berkomitmen hidup yang baru, visi yang baru. Jadi saya minta sama Tuhan. Ya Tuhan kasihnya ya pertanyaan itu lah, kok bisa ya beda banget ya antara yang gue lihat dengan yang gue beritain, yang gue baca dan sebagainya. Pergi aja itu udah ditakut-takutin tuh sama tour leader kita. Jangan senyum-senyum ya nanti sama orang Israel, nanti kamu gak bisa masuk ke Israel, pokoknya IDF juga begini begitu. Jadi pikirannya udah negatif duluan, padahal gak kayak gitu. Ya udah, singkat cerita saya komitmen, apa yang harus saya lakukan nih Tuhan. Pulang 3 minggu kemudian ada seminar tentang Israel di sebuah gereja. Saya ikuti seperti apa ya, Tuhan tuh menjawab dengan cara ajaib juga. Si pendeta dari Belanda ngomong, itu kayak ngomongnya ke saya gitu loh. Ya udah, saya sejak itu memutuskan oke, saya mau ambil visi ini. Saya belajar dulu tuh, itu 2013. Saya belajar, terus saya bikin konten buat TV swasta tempat saya kerja. Tentang komunitas Yahudi di Indonesia. Hasilnya, saya dilaporin ke KPI. Oke. Udah kelihatan ujungnya tadi tuh. Dilaporin, nggak berhasil dong. Maksudnya gini, KPI bilang ini nggak ada masalah, baik-baik aja ini nggak melanggar kode etik jurnalistik. Si pelapor nggak terima dong, dia lapor lagi ke Menko Polhukam. Oh naik. Dia bilang nih mengganggu stabilitas nasional. Di Menko Polhukam, kebetulan konten-konten saya emang serem-serem selama waktu itu saya kerja. Jadi saya bikin tentang terorisme, radikalisme, intoleransi dan sebagainya. Jadi direkam sama mereka. Jadi mereka udah tahu pas dia lihat lah, ini kan yang kita biasa nonton juga gitu, yang kita rekam juga. Ya udah dibuanglah suratnya di tempat sampah. Gitu. Jadi nggak diproses sayanya. Jadi saya tahu ini juga beberapa tahun setelah kejadian gitu loh. Saya ketemu sama orangnya. Jadi Tuhan menaruh orang yang tepat di saat yang tepat. Jadi aman lah saya, kantor saya juga puji Tuhan belain saya lah. Emang saya gak salah apa-apa kok, mereka aja yang gak terima. Gitu. Tapi sekarang udah gak di sana. Nah udah gak di sana, saya udah 2017 saya udah bikin Yayasan Hadassah of Indonesia ini. Untuk mengedukasi orang Indonesia. Kenapa? Ya karena itu tadi lah, gue aja wartawan dipersekusi, gimana orang biasa. Gitu. Jadi ya karena dengan pengalaman itulah, dan saya belajar juga, dan Tuhan tuh buka jalan gitu loh. Kayaknya kalau kita berada dalam visinya Tuhan, nih anak muda nih ya, anak muda tuh harus tanya memang visi Tuhan buat kita tuh apa. Nah karena saya menguji juga ya, Tuhan nih bener gak sih apa gue aja nih yang kegenitan gitu loh. So mengklaim ini visi Tuhan padahal bukan Tuhan gitu ya, jangan-jangan ambisi pribadi kan. Jadi saya nanya nih, Tuhan ini bener gak ya. Nah Tuhan selalu kasih jawaban dengan cara buka pintu. Misal contoh, saya diundang ke Australia dulu nih, 5 minggu belajar green teknologi. Lingkungan hidup. Tempat kita belajar itu tuh di komunitas Yahudi di Melbourne. Kayak cocokologi gak sih? Bisa. Bisa aja ya. Iya kan, kayak pas-pas banget loh. Bisa, terus jalan kita belajar, saya 10 orang nih jurnalis dari Indonesia. Saya salah satunya. Tempat kita belajar itu jalan kebenaran namanya. Bisa dalam begitu? Bahasa Bisa begitu bahasa ya? Yiddish, bahasa Ibrani, Jerman. Jadi saya mulai mikir juga, kok pas banget ya. Nah kayak gitu loh. Jadi saya bisa belajar. Tuhan kayak nyuruh saya pergi untuk saya bisa memperlengkapi diri saya sendiri. Saya ke Museum Holocaust, Museum Yahudi dan sebagainya gitu loh. Gratis lagi. Nah habis dari situ saya diundang lagi nih ke Amerika. Hotel saya diundang 3 minggu ke 5 negara bagian. Hari pertama di Washington DC, hotel saya 5 menit dari Museum Holocaust. Udah saya kesana dong. Museum gede banget kan, saya mikir, saya tanya ke guide-nya. Nih ada gak sih yang kisahnya berkaitan sama orang Indonesia? Ada seorang bayi diselamatkan sama orang Indonesia katanya. Waktu zaman Holocaust di Belanda. Saya minta nomor kontaknya, saya kontak. Itulah film pertama saya tentang Holocaust. 30 menit, dokumenter. Karena orangnya masih hidup, saya wawancara dia. Jadilah film dokumenter. Puji Tuhan, yang jadi kameramen suami
Dia nggak punya latar belakang kameramen. Itu aja ngerekam pertama. Yang masuk atmo, suara burung, suara macam-macam. Suara orangnya nggak kedengeran. Untung dia baik banget mau diulang. Aduh pusing deh. Nah udah gitu dimuat loh. Di mana? Di Kompas setengah halaman. Tahun 2017, Kompas Minggu. Terus jadi resensi film di Tempo. Aneh banget. Ini film ya ampun yang bikin amatir banget. Nggak pakai macam-macam. Ini masih lebih canggih nih. Tapi ya itulah cara Tuhan gitu ya. Buka pintu. Nih sampai saya diundang ke sini aja nih mujizat. Nah betul. Kan ada nomornya di mana, maksudnya gampang di sini. Kalau Andre famous banget, kamu ini gak nyangka. Iya sih. Andre. Iya, makanya ini mujizat banget nih. Ini benar-benar waduh diundang. Wah saya lihat luar biasa. Kecil, saya lihat 16.000 gitu. Enggak, saya bilang, wah luar biasa nih Tuhan buka pintu lagi nih. Gitu, jadi spiritnya jurnalis Well, gak lihat subscriber. Iya benar. Jadi bisa bicara. Ya itulah ya visi ya. Jadi saya juga percaya ini bukan karena sayanya hebat gitu ya. Tapi memang Tuhan tuh ya Tuhan kita ya hebat lah. Gak mungkin enggak gitu loh. Tapi di luar mujizat yang hebat itu apa ancaman yang datang? Waduh serem. Yang paling serem apa coba? Yang paling serem. Waktu saya didoxing. Semua identitas diumbar ya. Dan itu langsung HP overloaded banget dengan karena bot. nomor WhatsApp juga diumbar. Iya, bot. Waduh, saya kira cuma kayak makanan favorit, minuman favorit doang yang diumbar gitu. Itu biodata namanya. Sampai ke WhatsApp sih. Bukan data pribadi. Ini kan ngomongin data pribadi. Bukan diari, bukan. Oh iya. Kirain. Mifa kan zaman dulu kita kecil. Iya. Tapi ya itu biasanya ya jadi gimana ya. Ya puji Tuhan lagi-lagi ya. Ancaman sejauh ini puji Tuhan gak ada. Ya hanya itu doxing aja. Dan saya juga, memang saya gak kepingin bikin orang marah sih. Saya hanya pengen mengedukasi orang jadi orang damai gitu loh. Jadi yang kalem, gak usah kepanasan, gak usah dengar kata Israel jadi baper. Gak kayak gitu loh. Dengar kata Yahudi jadi emosi. Gitu, kalem aja. Tapi kalau kayak gitu kan berarti kerjaan sekarang berarti apa kamu nih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh jadi gak ada yang ditakutin. Ibu rumah tangga yang bahaya tapi. Bener juga ya Doi. Iya. Berbahaya. Iya saya siang bikin karbin. Kita gak takut nih kalau nih. Tapi ternyata ibu rumah tangga. Maksud gue memasak, nyetrika kan gitu kan. Emang bener. Iya makanya. Emang bener bikin karbin? Enggak maksudnya saya emang bener masak nyetrikanya. Saya masaknya enggak. Tapi nyapu, nyetrika. Suami saya bagian nyuci. Maksud gue jadi gak ada yang ditakutin untuk diboykot kan. Gitu kan. Kan zaman sekarang kan dikit-dikit boykot kan. Iya, cancel ya, cancel culture. Kayak gitu gimana tuh kalau barang-barang yang berafiliasi sama Israel diboykot tuh gimana menurut kamu nih? Sebenarnya sih nggak masalah ya. Mereka juga nggak akan mungkin boykot. HP misalnya. Banyak banget teknologi Israel di sebuah HP. Paling makanan sih biasanya. FMCG sih yang fast food. Iya, kenanya banyak kemarin. Iya, tapi kalau makanan juga produk-produk di Israel tuh beda sama di sini. Soalnya kan apapun yang terkait dengan antek yang membiayai itu militer. Nah itu ya ini gini nih. Orang tuh kadang-kadang mikir apa ya nggak jauh gitu loh. Dia memboikot sesuatu yang ada penggantinya, ada substitusinya. Misal boikot kopi, bisa beli kopi yang lain. Lah boikot dong yang nggak bisa diganti. Lo stop pakai HP, lo stop pakai laptop. Bisa nggak? Karena itu semuanya ada produk hasil dari R&D-nya, research and development-nya dari Israel. Nggak mungkin kan? Mana pada berani. Jadi maksudnya gini. Pakai Huawei ya. Kalau mau boikotnya konsisten. Jangan pakai WiFi juga karena WiFi itu kan teknologi dari orang Yahudi. Si Heidi Lamar namanya. Cuman katanya mesti bijaksana katanya ngeboikotnya. Karena kan kita tetap butuh bertarung di internet ini. Tapi aneh itu boikot tebang pilih sih aneh buat gue sih. Iya. Ya, karena mereka butuh bertanding. Iya tapi maksud gue kan namanya boikot lu harus boikot semua dong. Nah lu pakai medsos juga harusnya medsosnya jangan yang berkaitan sama Israel atau orang Yahudi. Mungkin kontraproduktif tesisnya kan kalau semuanya diboikot kan jadi gak bisa menyuarakan gitu.
Ya lu ya nggak tahu sih, mungkin dia juga nggak suka Huawei karena Huawei nggak ada Androidnya kan, nggak tahu. Ya atau dia nggak suka mau cek. Kan bisa pakai Xiaomi juga kalau sebenarnya ini. Iya juga sih. Tapi udah dari akarnya, dari WiFi nggak boleh. Udah berat itu. Udah berat. Kalau udah WiFi nggak boleh. Wah gue mesti colok mulu nih kalau mau pakai handphone ribet kan jadinya. Tapi kamu nih kalau sebagai orang Kristen ya, kita kan orang Kristen nih. Iya dong. Kebetulan kita Kristen. Dia doang ya. Lu nggak lahir baru kali, gue sih udah lahir baru nih. Ya kan hanya pres kata doang. Iya. Sebagai orang Kristen Kak, sebenarnya stance kita tuh harusnya kayak gimana sih? Sebenarnya harus bela mati-matian Israel kah? Bela Palestina kah? Atau bela siapapun yang beragama Kristen kah? Atau kayak gimana Kak sebenarnya? Kan orang Arab Palestina itu sekarang mereka dikasih wilayah sama Israel. Kasih wilayahnya sejak kapan? Sejak tahun 1993. Dikasih wilayah yakni Bethlehem. Bayangin kota kelahirannya Yesus dikasih untuk mereka tinggal. Yeriko, kota pertama yang direbut sama bangsa Israel. Dikasih juga tuh Shikem, kota buat si Yusuf, tulang-tulang Yusuf dimakamkan di situ. Dibawa tuh keliling-keliling gurun Sinai 40 tahun untuk dimakamkan, di vandalisme juga sama si Palestina. Nah, artinya Israel baik dong. Itu tanah-tanah buat mereka, ada di Alkitab, dikasih. Lah kok sekarang malah mereka ngelunjak, malah bikin itu daerah-daerah itu jadi basis teror. Isinya teror-teror mulu di daerah Yudea dan Samaria. Sebenarnya bermasalah Hamasnya doang kan Kak ya? Masalahnya di tepi barat, di Yudea dan Samaria juga ada teroris. Jadi stance-nya yang penting buat anak muda nih, jangan mendukung kekerasan dan teror. Nah itu. Gitu. Kita memang baik. Harus baik, tapi baik tanpa kebenaran nggak bisa. Lu jadi kompromi sama dunia. Bahaya kalau lu udah kompromi, semua hal lu bisa kompromikan. Itu sih kalau saya. Jadi lihat-lihat juga kita. Harus bisa melihat dua sisi berarti Kak. Melihat dua sisi gitu loh. Israel udah melakukan apa yang bisa dilakukan gitu loh. Lah sekarang mereka maunya seluruh wilayah from the river to the sea. Lah sama aja lo menggenosida seluruh bangsa Israel, seluruh orang Yahudi. Apa kita setuju sama kayak gitu? Kan enggak. Enggak boleh dong setuju sama kekerasan, itu sama aja kekerasan. Enggak tebang pilih maksudnya ya, kalau di Israel dilihatnya seperti itu, kalau mereka mau lakukan seperti itu juga sebenarnya bukan ya kekerasan juga. Iya, karena kan mereka kalau ini sebenarnya sih konteksnya di barat ya, di Amerika. Orang-orang mahasiswa yang notabene orang Kristen di Eropa. Itu kan semuanya kan from the river to the sea. Mereka tahu gak sih bahwa di antara sungai Yordan sampai laut Mediterania itu isinya sebuah bangsa namanya Israel. Iya. Lah kalau lo mau ambil semuanya untuk Palestina, orang Yahudinya tinggal di mana? Pertanyaan saya itu. Mereka kan gak mau tinggal bersebelahan. Iya tadi yang seperti mereka berargumen kan. Emangnya gak bisa tetangganya dengan baik. Kayaknya sepanjang saya Israel mau loh bertetangga. Iya, buktinya. itu maksud saya. Makanya tadi kan tahun 1993 dikasih tuh kota-kota di Yudea dan Samaria. Tahun 2005 Israel kasih Gaza. Yang ada malah Gaza jadi basis teroris. Pusing kan. Sekarang mereka maunya apa coba? Yerusalem. Ya gak bisa Yerusalem kalau dikasih. Kenapa Yerusalem gak bisa dikasih? Karena emang Tuhan Yesus akan datang lagi di situ. Mau bikin bait Allah ketiga di sana ya kayak. Makanya gini, iblis selalu memusuhi apa yang Tuhan kasihi. Wah, menarik. Jadi kalau hidup kita benar, pasti iblis berusaha bikin lu paling banyak masalah. Iya enggak? Kalau lu udah bareng sama iblis, udah CS, ya iblis enggak akan ngubek-ngubek hidup. Lu lagi masalah. Iya, lu jarang ya. Gila sama. Gua banyak masalahnya. Lalu enggak tahu gua. Berarti ini paling udah bukan CS iblis ya. Aduh. Jadi kalau saya sih melihatnya itu ya. Kita bukan bicara soal sejarah doang, tapi ada satu nubuat yang akan memang dalam waktu dekat akan terjadi. Yakni di Yerusalem. Apa itu Kak? Ya itu Tuhan Yesus kan akan datang menginjakkan kaki lagi di bukit Zaitun. Sedekat apa Kak? Sedekat apa? Dari dulu tuh orang udah ngomong sebentar lagi. Sebentar lagi. Mati duluan dia. Iya kan? Ngomong lagi sedekat mati juga dia. Kalau kita lihat ya Tuhan Yesus ketika ngomong tanda kedatangan Tuhan. Di Matius 25, di Lukas 21. Salah satu yang agak unik Tuhan Yesus bicarain adalah pohon ara yang bertunas. Pohon ara, tiba-tiba nih Tuhan Yesus ngomongin pohon setelah ngomongin perang, ya kan, gempa, kelaparan.
orang percaya akan disiksa, dibunuh segala macam, tiba-tiba ngomongin pohon. Karena pohon ara itu simbol dari Israel. Nah, si pohon ara yang bertunas itu ternyata sudah muncul tahun 1948. Pohon ara bertunas. Emang pohon ara tuh harusnya gak bertunas, Kak? Bukan. Jadi gini, Tuhan Yesus mungkin bisa dikasih ayatnya nanti. Tuhan Yesus bilang perhatikan pohon ara yang bertunas. Musim panas orang bisa melihat dia mulai bertunas. Oke. Nah itu kan simbolis ya, bahasa simbol. Dan ternyata tahun 1948 Israel lahir kembali. Nah ini Tuhan Yesus ngomong 2000 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba 1948 muncullah Israel modern. Artinya bisa jadi akhir zaman ya gak lama lagi dong. Atau memang udah kejadian ini sekarang sebenarnya. Lagi step berapa nih? Iya. Nggak tahu. Ini kalau ngomong mekaniknya ada yang post meal, pre-meal macam-macam gitu. Mungkin ya gini deh kita gak usah masuk tengah, middle, mid atau post. Yang jelas Tuhan Yesus akan datang. Udah lu prepare apa enggak gitu aja. Intinya sih itu siap-siap aja. Cuma kadang prepare kelamaan sih Kak. Jadi kadang udah prepare kita lupa. Kadang lupa lagi gitu. Kayak kan kita baru siap-siap. Kondangan minggu depan tiap hari kan jadi kayak udah rapi ya. Udah belusuh lagi kita. Jadi kadang-kadang suka nggak menjaga konsistensi kesiapan itu ya. Iya, agak susah memang sih. Tapi ini obrolan hari ini berat banget ya, jujur karena ini jam 1 siang ya. Ya lagian juga nggak ada. Jadi gimana caranya supaya bisa diiniin? Diapain? Nggak diberatin, iya diringankan. Itu dia saudaraku, itu beratnya. Siang-siang suruh ngeringanin pembicaraan ini. Kayak mana caranya? Nggak bisa. Ini kan jam serius soalnya. Iya, jam produktif ini, bukan jam malam. Aduh pusing dari tadi. Mau bisa masuk. Nih, gue ringanin nih. Caranya gimana? Ini kan lagi tren apa tadi? Olahraga. Padel. Pak Pendeta kan? Padel. Oh saya nggak pedel, saya anak bola. Oh gitu, bola ya. Sepak bola badminton. Nah pedel itu sebenarnya mirip-mirip olahraga khas Israel. Mato. Iya. Mirip banget. Jadi menurut Kak Monik, padel itu adalah sama dengan Anda mendukung Israel. Jadi mau main atau tidak? Ya, 19 juta lapangan padel ya. Bikin ini. Tiba-tiba abis ini pengen sepi gawat juga ya. Jangan dong. Kan bukan lapangan pekerjaan, soal lapangan padel. 19 juta lapangan padel. Berapa lama dong, tapi itu kayaknya ya nggak lama ya. Nggak tahu sih ya. Siapa mungkin akan nyebar ke daerah-daerah jadi. Nggak centralized di kota ya. Menarik. Seru juga ada Padel Bondowoso gitu ya. Nah itu kan dari Kak Monik sebenarnya seru banget ya untuk ngobrolin ini ya. Mungkin nanti gue ajak Kak Monik untuk ngobrol di membership DM gitu. Mungkin bisa tuh karena apa ini itu? Ada channel dia. Tapi seru loh. Kalau detektif itu kan bagian mengusut gitu kan. Yoi. Nah, waduh udah Enggak, dia sebenarnya kayak nggak mau keluar dari mulut dia aja sebenarnya. Gitu. Iya, jadi dia butuh orang yang lebih berani. Ya, saya ceritanya emang kan saya kan pro Palestina. Saya pro. Jadi kayak semi-semi debat gitu kali. Semi debat. Iya, membership lagi ya. Membership. Lintah darat loh memang. Keren memang. Karena kita sering banget bahas-bahas soal Palestina gue juga. Di membership? Enggak di video. Oh di video, iya benar. Tapi kan gue agak pro kemanusiaan ya. Tapi ya karena gue terpapar informasinya. Bubble itu. Dari Palestina ya gue sih mensupport. Tapi memang di Indonesia ini karena dulu saya wartawan juga ya. Emang susah ngangkat isu yang berbau-bau Israel dan Yahudi itu ya. Contohnya yang tadi kan yang saya bilang. Saya dibawa ke KPI itu kan gila banget. Maksudnya segitunya gitu loh. Tapi agenda Kak Monik sih sangat susah diraih ini ya. Agenda tuh apa tuh maksudnya? Kan perjuangannya maksudnya. Memperjuangkan visi. Santai bos gitu kan mau nyuruh nyantai nih sebenarnya. Tapi enggak loh, menurut saya gini ya. Waktu saya memulai itu benar-benar kayaknya itu sesuatu yang banyak tantangan dan sebagainya. Tapi nih ya kesaksian juga nih. Waktu 2016 saya bikin off air acara. Kejadiannya setelah hari Ahok. Di demonstrasi 2016 dong. 4 November. Saya bikin acaranya tanggal 15, 16, 17 kalau gak salah. Atau 14, 15, 16. Festival film toleransi isinya film Israel, Yahudi sama Holocaust. Tahu gak yang datang? 90% tuh orang yang bukan Kristen. Jadi mereka justru pengen tahu.
Iya. Padahal filmnya ngeri-ngeri kan. Tapi memang kalau visual film memang itu memang lebih ini sih, lebih beragam sih memang. Iya, tapi maksudnya audiens saya, targetnya tadinya, penontonnya adalah orang Kristen. Yang datang ke Bali. Tadi sebelum mulai juga ngomong katanya Kak Monik diundang ke kampus-kampus yang non-Kristen juga ya. Iya. Untuk membicarakan justru hal ini. Aman Kak tapi sentimennya itu yang saya tanya juga. Malah saya disambut luar biasa, bagus banget. Ada spanduk, wah keren banget. Bahkan kalau filmnya tentang anak-anak Palestina sama Yahudi belajar nari bareng, mereka mempersiapkan tarian juga. Daerah tersebut di kampus itu. Tapi spanduknya kamu Monik baca gak? Siapa tahu tulisannya Raja Monita ini. Gak takutnya. Bener sih. Oh benar, spanduknya benar. Bagus, ya positif lah. Jadi memang kadang-kadang gini ya. Kalau kita gak tahu behind the story-nya, kita bawaannya takut. Nah ini juga saya mendorong anak muda supaya gak lebih kritis juga, lagi ya, lebih gitu kritis loh. lagi. Karena sebenarnya ya saudara-saudara kita juga haus dan lapar loh. Itu dia. Sebenarnya kalau misalkan kita tuh nggak tahu dan nggak kenal sama orang yang bersangkutan emang kadang-kadang jadi bias ya. Iya benar. Kayak dulu gue pas kuliah tuh di doktrinnya adalah kalau bukan Cina jahat. Dulu gue pas, karena kan kalau Cina-Cina kota kan. Itu kan bisa apa cuy? Nah lu kan gak ngerasain dijarah di depan mata. Ada orang dibunuh di depan mata. Itu kan orang tua gue kan ngerasain kayak gitu-gituan. Jadi kayak udah didoktrin lu jangan temenan sama yang bukan Cina gitu loh. Sampai akhirnya gue kuliah ketemu gak bukan Cina, kok baik. Jadi agak kaget dulu. Udah ada prasangka sebelumnya. Mencoba untuk kenal kan, jadi tahu kan. Benar. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang kan. Jadi emang kita harus kenalan dulu. Iya benar-benar. Kalau udah kenal ya tambah sayang dong. Waduh belum janji sih itu sih. Belum janji. Sorry ya kalau itu. Tak kenal malah tadung tak kalau itu. Tadung tak. Kalau dari country ada penutup gak kok tentang isu ini? Ya sebenarnya ini masih banyak banget yang bisa dikulik. Banyak banget. Mungkin bisa datang sekali lagi, kedua kali lagi kali untuk lihat mungkin yang kedua mungkin agak beneran serius aja ya. Iya. Tapi kayaknya yang kedua gue sakit deh kayaknya. Gak bisa datang gue. Nah ini Kak Monik belum bawa paper-papernya. Iya, belum kendala ini. Sebenarnya nih sekali lagi nih, sebenarnya isu Israel tuh nggak tegang gitu loh. Isu Israel tuh justru menarik karena apa? Karena ini kontekstual banget. Jadi memang bisa dibecandain juga gitu loh. Dibicandai itu dalam hal apa? Ya contoh nih, saya pernah juga nih ya ketemu sama IDF tentara yang menjaga perbatasan di Suriah. Iya. Nah mereka tuh bener loh, nggak bisa kencing. Karena keluar dari tank tuh susah. Oke, sorry, malah jadi lucu. Terus nah iya benar lucu kan? Nah mereka pakai apa? Ya pakai diapers. Gitu. Bau banget tuh ya. Ya enggak lah, abis itu kan diganti ya sama aja kayak manula lah. Enggak, tapi maksudnya konteksnya adalah ini hal-hal manusiawi banget gitu loh. Related banget dengan ya orang individu. Ya sekarang gini, ini kan mereka wamil. Lu gak mau jadi tentara, tapi lu harus jadi tentara karena negara lu wajib militer kayak di Korea lah. Artis Korea kan juga harus wamil kan. Gitu. Kekurangan rakyat. Nah banyak lah maksudnya yang bisa sisi-sisi yang menarik yang bisa dibahas gitu. Jadi gak tegang-tegang amat kok. Iya sekarang sih. Gak tahu. Menurut Kak Monik sih mungkin ya. Menurut kita ya. Perspektifnya beda-beda nih ya. Kan menurut Anda. Nah kalau dari Ko Andre yang pro banget sama Israel dengan cara buta banget ya. Yang penting mah Israel aku gitu. I stand with Israel ya harusnya gitu ya, kaos gue ya. Saya aja sarapan sereal. Sereal kalau besok jadi Israel loh. Bisa gitu ya. Ya kan kalau dari Ko Andre ada closingan statement untuk isu ini. Wah, pada waktu kita bersepakat untuk mengundang Kak Monik memang gue suka. Dilema ya? Gue suka. Tapi kan Ko Andre takut juga. Sedikit. Sedikit. Maksudnya setelah, jujur aja maksudnya pada waktu beberapa kali kan celutukan-celutukan kita di sini kan, ayo dong kita ngomongin Palestina Israel. Jujur gue juga tanda kutip, quote-unquote, aduh sensitif isu nih istilahnya gitu. Ko Andre gak percaya sama Tuhan akan menyelamatkan Ko Andre. Bukan itu. Ko Andre takut di boykot ya? Kak Monik di doxing loh, masih ada dia sekarang. Oh Ko Andre takut di doxing. Ko Andre takut handphonenya panas berarti. Itu kan. Poin utamanya itu kan. Iya sih. Maksudnya setelah gue coba pelajari lebih jauh ya. Ini berarti ternyata kayaknya memang benar. Ada beberapa media sayap kanan, media sayap kiri itu benar gitu. Dan gue juga percaya, gue ngajak ngobrol bini gue contohnya. Kamu ngerti gak ini Israel? Gak tahu. Wah ini berarti kemana teman-teman yang sepergaulan ngobrolin ini aja nih Kak Monik ya. Mungkin masih banyak informasi yang mereka gak tahu dan gak secara lengkap gitu maksudnya. Makanya gue setuju ini coba kita angkat di sini, kita pelajarin dan setelah gue coba agak pelajarin lebih jauh. Waduh, kayaknya simpang seliwernya tuh kejauhan banget ya. Iya gitu.
Sementara kita mesti lihat fakta sejarahnya secara baik. Oleh sebab itu kalau pesan penutupnya Dok, ini buat teman-teman yang Kristen dan yang masih muda ya, bukan membela buta Israel, bahkan gua gak mau. Jangan lu bela buta Israel. Karena dua-dua juga lagi salah kondisinya. Jangan bela buta Israel dalam artian cuman atas nama ya Kristen. iya, tapi pelajari dulu deh fakta sejarahnya tuh kayak gimana. Nanti lu akan ketemu jawabannya gitu Kak Monik ya. Makanya tadi saya senang banget Kak Monik bilang ya udah pokoknya kita tidak mentolerir apapun kegiatan yang anarkisnya. Benar gak sih? Kekerasan dan teror. Iya, dan teror itu. Itu dulu standpoint kita sama-sama di situ secara objektif. Coba lihat sejarahnya, nanti you guys bisa nilai sendiri kira-kira gimana ini masalahnya. Ya, untuk mengambil sisi manapun sih itu hak lu semua ya. Iya. Jadi nggak ada penyetiran juga di sini. Karena saya abis cerita sama Kak Monik gini bicara saya tetap Palestina sih. Iya, mantap. Dan gak apa-apa. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Itu kan stance lu. Lu emang di mana? Lu di Grogol. Gue Tebet. Gue stand gue di Tebet sih. Ya, tapi itu dia. Kak Monik good luck dengan seluruh perjuangannya. Ya, nanti mungkin kita ngobrol lagi dalam konteks benar-benar sejarah ya kayak. Kalau ini kita masih ada masukin agama sedikit gitu. Ayat-ayat. Karena ada Ko Andre kan orangnya pengennya apa-apa tuh pakai ayat. Ayat. Gitu. Itu gak enak kalau kita ngajak Ko Andre kan soalnya. Kalau ngajak dia kan jadi. Boleh aja kan tanpa saya aman. Jangan dong. Ntar jadinya gue yang di sono. Frame-nya sama gue. Bahaya. Tapi kemarin kan ada channel YouTube kan? Ada. Fakta Israel. Fakta Israel. Jadi kalau kalian mau yang namanya belajar kan sebenarnya mau dari mana aja boleh. Iya benar. Jadi mungkin lu agak kesulitan untuk mencari informasi apa, mungkin lu bisa coba dengerin Fakta Israel mungkin. Ya buzzer tuh ya namanya ya. Terima kasih. Gantung aja gitu Kak. Penamaan yang sangat, tadi pas gue buka channel, gue pikir tuh channel-channel kayak Jalan Tikus, gitu-gitu loh yang kayak ada media buzzer anonim gitu loh. Iya. Enggak loh, saya bukan buzzer loh. Iya, tapi maksudnya penamaan channel sekarang tuh namanya begitu-begitu soalnya yang buzzer-buzzer. Kita Fakta Israel emang dari awal pengennya namanya itu. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak banget misinformasi, banyak banget berita bohong. Pendekatannya jurnalistik ya. Memang. Tapi pendekatan itu udah dipakai yang buzzer-buzzer. Berdasarkan fakta aja kita. Ya. Alkitab kan juga ngomongin tentang kebenaran ya. Jadi saya berusaha tampil beda. Nah, tapi kalau targetnya anak muda kayaknya harus agak shifting. Enggak. Sebenarnya gini, saya targetnya makanya ini Brave Talk ya. Silakan angkat isu Israel gitu ya. Saya targetnya orang tuanya anak muda gitu. Agak sulit ya. Anak tuanya bisa marah-marahin anak mudanya. Enggak, saya ngebayanginnya gini. Orang tua aja itu masih salah. Gimana anak muda gitu kan. Jadi ya saya yang seusia saya dulu aja deh saya targetnya. Tapi bukan lebih sulit ya kalau misalkan mau mengubah pikiran orang yang tua itu kan lebih susah dong. Pada kenyataannya sih masuk juga sih, puji Tuhan. Ya tapi itu dia, kalau lu mau dengerin Kak Monik lebih lanjut silakan ke Fakta Israel. Ya kan, kalau mau dengerin Ko Andre dia ada di Fakta, apa dia? Gak tahu. Fakta di Brave Talk sendiri. Di Brave Talk sendiri ya. Nanti kita coba Asik. Ngobrol lagi lebih Terima dalam kasih soal untuk ini. kesempatannya. Sama-sama Kak Monik, senang sekali bisa saya bicara. juga senang banget sih. Ya. Walaupun ini masih surface level gue banget. Masih surface level. Tapi semoga nanti gue ada kesempatan buat ngobrol lagi sama Kak Monik untuk menggali ini lebih dalam ya. Kita Karena pun lebih juga dalam boleh. memang lebih ngeri memang. Lebih dalam lebih ngeri. Karena gue bilang pokoknya kalau ada nextnya gue sakit aja. Ini seru loh, ke dalam-dalamannya sih. Karena rumah sakit tadi aja tuh kalau gak dipip aja juga udah ngeri itu. Iya, itu harus dipip itu. Karena ada tunnelnya itu di bawah. Yang dipip itu terowongan lebih kan, tunnelnya. Bukan namanya kan. Aduh, hancur banget cuy. Iya. Ya tapi sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menonton kita di siang hari ini. Mantap. Dengan vibe yang berbeda pastinya. Karena ini jam bangun tidur saya sebenarnya. Saya dipaksa bangun pagi untuk Kak Monik nih kan. Untuk mantap pembicaraan kita hari ini. Sorry ya jadi bangun pagi, jadi bangun siang gitu ya. Aman aja. Tapi thank you sekali lagi. Kak Monik sudah Terima datang. kasih Dengan Kak senang Monik. hati, thank you Terima semua. kasih Ko Andre sudah menemani. Sama-sama ya. Ya, dan terima kasih. Terima kasih. Apa sih lu kayak kondangan lu dari tadi ah. Terima semuanya. Tutup aja, tutup. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, silakan. Follow di Brave Talk semuanya. Ya, ada di Instagram, ada di Ada di TikTok. Instagram, ada di TikTok, ya kan. Kita juga ada fakta, nanti bikin channel namanya Fakta Brave Talk. Ngapain? Udah tutup. Dah, terima kasih. Dadah guys, God bless you. God bless. Ya, terima kasih kepada narasumber Ibu Monik yang telah menguraikan fakta dan sejarah tentang Israel dan juga Yerusalem sebagai tanah tempat kelahiran Tuhan Yesus dan
tempat akan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Olehnya itu pantas dan layaklah tanah itu dijaga benar-benar oleh Tuhan Yesus, meskipun di sekelilingnya begitu banyak musuh yang mengelilingi dan ingin menghancurkan Israel, tetapi faktanya Israel eksis sampai selama-lamanya. Dan seperti Bapak Ibu saksikan, beredar juga video tentang akan dimulainya pembangunan bait suci kedua, yang tepatnya di bawah Masjid Al-Aqsa, yang mana sudah mulai dibangun oleh orang-orang Israel. Dan tentu saja kita akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan percayalah bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang akan dijaga sampai pada akhir zaman. Demikian video edukasi ini, semoga membuka mata hati kita dan logika kita untuk tidak hanya pintar menghujat, tetapi pahami dulu fakta sejarah agar tidak berbicara omong kosong saja. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.